Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita, yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya. Tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertaubat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan.
Jadi nggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan nggak terawih, 21 terawih. 22 prek lagi, 23 masuk lagi. 24 nggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa nggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, nggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah di antara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir. Antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang sholat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah sebab kedua, kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. Wa dzunuba maghfuratun. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya. "Bang, pepaya, berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak? Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman.
Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan, siang-siang, makan jalan terus, merokok, ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah. Kita panggil, bang pepaya, berhenti dulu. Dia dengar tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? Kang pepaya budak. Dipanggil nggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah. Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang. Nggak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang. Nggak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhalladzina aslamu. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam. Itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah balik. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat. Makanya nggak puasa. Pak, itu teman saya kok nggak puasa? Nggak puasa, nggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok Pak. Iman, tapi nggak puasa. Nggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik. Cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok Pak, sudah balik. Sudah balik, sudah. Tapi nggak puasa. Enggak. Gila kali dia. Gila kali sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras Pak, dia tidak gila. Tidak gila. Tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya iman. Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah. Ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, orang lihat kan? Lihat enggak? Ya. Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji, sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, nggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin, belaga miring. Temennya tanya, lu lemes amat. Gue lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah. Yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit ya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit ria, to show only.